Tersangka akan di close. Ya. Semoga semua hari ini sehat-sehat selalu. Kali ini kita kedatangan tamu dan akan membahas topik yang menarik tentang dunia advokat. Nah, di studio saya sudah hadir. Saya perkenalkan yang di tengah duluan, yang paling senior ini, abang saya Bung Petrus Balapationa. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Vice President Kongres Advokat Indonesia. Siapa? Indra Sanul Lubis. Indra Sanul Lubis. Nah, sekarang ini momen juga nih. Ini KAI sama KAI udah bersatu di sini nih. KAI Indra Sanul Lubis, KAI Cucu Sanjaya. Jadi salam buat Bu Ketum KAI Bang Petrus dan salam juga pada Ketum KAI Kongres Advokat Pak Cucu. Nah, di sini nih awal mula nih kita membicarakan organisasi advokat. Bisa cikal bakal ke depan. Dan yang sebelah kiri saya yang ditunggu-tunggu semua media, semua masyarakat Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum Peradi Bersatu, organisasi advokat yang lagi dicari statementnya. Beliau adalah Dr. Boy Kanu. Terima kasih Bung Rudi. Ya. Nah, Dr. Boy ini asalnya dari Kupang, Bung Petrus dari Rote, Lembata. Dan Bung Tobias Nagakeo. Dari Nagakeo. Jadi ini NTT. salah satu pengurus DPP Kongres Advokat Indonesia, Indra Sanul Lubis. Orang NPP yang tampil nih. Nah, ini semua ini Pulau Bambora nih. Nah, yang di pojok sana adalah tim saya, Bakri Esa. Nah, ini yang kita bahas ini yang paling lagi heboh sekarang, kasus advokat, dunia advokat, khususnya saudara Rasman Arif. Nah, ini yang pertama yang buat abang kita harus tanya pada Bung Petrus dulu nih. Oh iya. Bagaimana ceritanya KAI kami juga kena getahnya nih. Iya. Itu kita mau tahu nih. Kita korek dulu nih Bang Petrus Balapationa. Jadi begini, di tahun 2014 Bang ya. ya ada Kongres Advokat Indonesia kan menerima calon advokat. Ya. Kita sama-sama tahu ketika seseorang sudah lulus sarjana hukum mendaftarkan diri untuk ikut ujian. Ya, betul. Tentu sebelum ikut ujian dia harus ikut PKPA pendidikan. Betul. Ya. Urut-urutannya. Di panitia 2014, ketua panitia waktu itu berdasarkan dokumen yang kami telusuri, Pak Egy Sujana dan beberapa begitu banyak orang, tapi semua keputusan ketuanya Pak Egy Sujana. Dalam berkas Pak Rasman di 2014 itu sampai terakhir Juni kemarin, Juni 22 itu setelah berkasnya diperiksa, ijazahnya waktu itu belum terlampir. Ya. Beliau baru serahkan itu Juni 22. Nah, itu satu fotokopi yang di dalam berkas itu kelulusannya berdasarkan ijazah kopi yang diserahkan itu yang belum dilegalisir adalah lulus kalau nggak salah 27 Juni 2014. Dia ikut ujian advokatnya Februari 2014. Nah, sabar. Ini ijazahnya Juni 2014. Juni 2014. Ya. Ujian advokatnya Februari 2014. Nah, syarat pendaftaran begitu banyak kolom item yang harus dicontreng panitia. ya. Hampir sebagian besar tidak dicontreng. Ya. Cuman ada catatan di bagian terakhir di poin bawahnya, panitia menulis, kita tidak tahu siapa menulis, tapi dalam berkas ACC Pak Egy Sujana. Beliau sebagai ketua. Iya, ketua panitianya. Ya. Jadi ketika Februari 2014 lalu Mei kan pengumuman panitia ujian. Betul. Bahwa ini para peserta sudah lulus lah. Maka Ya. secara undang-undang advokat di pasal 2 dan pasal 3 orang itu memenuhi syarat menjadi advokat. Betul. Tetapi kelengkapan waktu itu belum ada. Oh, masih fotokopi. Belum ada. Belum ada. Di berkas formulir isiannya dia menulis lulusan Scientific University Malaysia. Kita baru bertanya-tanya belakangan ini kenapa bisa lulusan University Malaysia ikut mendaftar
mendaftarkan diri. Padahal syarat kita sama-sama tahu seorang jadi advokat kan lulusan sarjana hukum. Sarjana hukum. Nah ini Betul. saya University Malaysia, tapi ada catatan panitia ACC Bang Egy. Jadi Mei itu Kongres Advokat Indonesia International Lubis itu menyatakan sekian peserta dinyatakan lulus. Nah, diberilah sertifikasi kelulusan. Walaupun dokumen-dokumen dia tidak ada. Belum ada. Waduh. Nah, lalu ditandatanganilah oleh ketua panitia. Kita sama-sama tahu lah kalau begitu lulus dari organisasi mengusulkan ke pengadilan tinggi setempat. Betul. Karena kami DKI maka diusulkan ke PT Jakarta. Betul. Ketika di ketika mau mengusulkan itu kan panitia ujian dan panitia verifikasi. Nah, di panitia verifikasi itu mencontreng sebelum map masing-masing orang kan dikirim ke PT. Iya. Jadi ada listnya misalnya 100 orang. Di satu halaman 100 orang, nanti tiap map kan dikasih nama. betul. Si Petrus, si Tobias, macam-macam lah. Ya. Nah, waktu itu panitia mengatakan berkasnya Pak Rasman ini tidak bisa diusulkan. Ada beberapa, misalnya contreng soal ijazah tidak ada. Kedua, domisilinya kan bukan Jakarta. Oh, di mana saat itu domisilinya? Waktu itu KTP-nya Medan. Medan. Ya. Lalu Ya. panitia Jakarta yang dari Kongres Advokat Indonesia International Lubis itu akhirnya tidak mengusulkan ke PT Jakarta sehingga dia tidak ikut dilantik. Tapi tiba-tiba Karena syaratnya tadi syarat domisili itu. Domi- Jadi syarat pengajuan penyumpahan domisili salah dan satu ijazah. Domisili dan ijazah ya. Iya, itu tidak ada. Tidak terpenuhi, tidak ada ya. Dalam berkasnya tidak ada. Jadi Wah, panitia mengatakan, ya. panitia bilang kalau diusulkan ke PT misalnya diselundupkan misalnya, Ya. PT juga di PT kan ada panitia verifikasi. Pasti ditolak. Pasti ditolak. PT DKI ya. Ya. Oke. PT DKI akhirnya itu diusulkan kalau nggak salah itu November lah. November 2015. Nah, Ya. lalu karena beliau tidak diikut sertakan untuk disumpah di pengadilan tinggi, kita tidak tahu bagaimana 2 November 2015 kita dengar berdasarkan berkas dia dilantik di Ambon. Gitu loh. Berarti berkas apa saja yang didapat dari Kita tidak tahu. Oh, tidak tahu. Karena ini lebih lucu lagi. Ikut pendidikan KAI atau PKPK Kongres Advokat Indonesia, keterangan lulus dari KAI, tapi di Ambon lewat organisasi lain. Loh, ini kacau lagi. Nah ini, jadi menurut keterangan Bang Petrus, Saudara Rasman ya, Ya. diduga awalnya Jadi PKPA Kongres oleh Advokat Kongres Advokat Indonesia. Ya, pernyataan lulus Kongres Advokat Indonesia. Baik. Mau diusulkan Jakarta, Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat karena KTP-nya domisilinya Sumatera Dan ijazahnya tidak dilampirkan. dan ijazahnya Jadi dua cuma item itu tidak ada. syarat formal hampir semua tidak ada. Nah, mengapa dia bisa menjadi peserta ujian DKI? Karena ada catatan panitia ACC Bang Egy. Jadi karena masih intern toh. Ya betul. Masih Tapi kalau internal. sudah berurusan dengan instansi lain kan organisasi, ya KAI kan bukan kecil toh, jadi hati-hati sekali kan. Betul. Jangan sampai menyodorkan orang yang maaf-maaf aja kan, tidak jelas gitu. Memang pada akhirnya panitia mengatakan Pak Rasman tidak bisa disertakan karena waktu itu hampir 100 orang atau berapa untuk diambil sumpahnya. Nah. Dia tidak bisa disertakan. Kita juga tidak tahu apakah dia tarik kembali berkasnya yang tadi pendidikan advokatnya Kongres Advokat Indonesia, keterangan lulus dari KAI, keterangan magang juga kita tahu dari siapa. Kan harus seseorang itu kan harus magang 2 tahun. Nah. Di berkasnya sendiri juga tidak ada siapa yang menerangkan magang juga tidak. Lulus Juni, kalau magang 2 tahun kan berarti 2014 berarti 2015 2016. Iya harusnya. Ini sudah bisa diangkat jadi advokat. Disumpah di Ambon itu 2 November 2015. Nah, berarti dari lulusannya aja baru 1 tahun kurang. Betul. Dan keterangan magang kan, ya kita sering mengeluarkan keterangan magang kepada junior kita kan. Bang Petrus, saya mau magang di Bapak. Udah kau ikut nama kau di surat kuasa ini, benar-benar menguasai materi perkara, segala macam, ikut sidang, bla bla bla. Sampai 2 tahun baru saya tanda tangan. Kau sudah bisa. Oke, proses di Kongres Advokat Jakarta kan sudah selesai nih. Ya, Tiba-tiba abang tahu dia dilantik di PT Ambon. ya betul. Nah itu gimana ceritanya tuh? Basnya
tidak pernah kirim ke DPP. Ya. Karena dia dilantik kan bukan dari KAI, jadi tidak bisa mengirim berkas ke Induk. Biasanya pasti DPD sana dong yang ajukan. Tapi bukan KAI, itu masalahnya. Lewat HAPI namanya. Oh, HAPI. Nah, ini HAPI kita perlu ajak nanti nih HAPI. Nanti kita ajak HAPI di Ambon itu gimana dia melampirkan berkas kan? Betul. Apakah HAPI yang mendidik dia, apa memberikan? Harus kan yang mendidik itulah yang mengajukan, iya, mengusulkan untuk disumpah. Betul. Tapi kalau yang mendidik KAI, terus yang usulkan HAPI, kan repot juga nih. Betul. Gitu. Ya toh, jadi setelah rame-rame inilah baru kita lihat datanya. Di Kongres Advokat Indonesia berkasnya sangat rapi. Ya. Mau teman kita, maaf nih, misalnya kemarin pelantikan di Kupang, kita dengar ada 56 orang. Ya. Pasti 56 map dikirim ke Jakarta. Ya toh? Ya, sama datanya. Misalnya katakanlah yang dilantik seseorang lulus di Kupang, KTP-nya Sumba atau apa, tapi kan masih wilayah NTT toh. Jadi data kelulusan juga dikirim, ya, artinya orang yang ikut pendidikan, yang ikut dilantik di Kupang kemarin 30 Juli itu, teman-teman kita yang dilantik di Kupang kalau nggak salah 56 orang itu, dikirim datanya ke DPP, karena harus masuk database gitu. Betul. Yang menjadi pertanyaan saya, selama 2014 dia kan menggunakan KAI ya? Itu kita, jadi begini, memang bukan hanya KAI. Terus terang, Bung, saya ini juga pemuda Pancasila. Ya. Kita juga ada etika berorganisasinya. Betul. Kita tidak pernah pasang logo macam-macam. Betul. Jadi ketika dia bikin konpres atau istilah dia breaking news, breaking news, breaking news. Breaking news, breaking news. Kita lihat ada logo KAI. Kita bahas di DPP. Ya. Diundanglah dia. Ya. Dan ditegur, itu bukan urusan organisasi, nggak boleh pasang KAI. Itu law office pribadi itu. Iya, lo pasangnya logo kau, Ya. brand sendiri. Ini bawa-bawa breaking news yang KAI gitu. Ya. Nah, begitulah. Terus setelah kejadian permasalahan di KAI, pasti kan organisasi manggil dia atau tindakan apa yang dilakukan? Dipanggil, dikasih teguran oleh Dewan Kehormatan. Ya. Lalu ketika di 2014 kita mau rapatkan masalah ini atas permintaan DPD seluruh Indonesia. Ya. Masukan. Jadi perilaku dia itu kan bukan hanya kita di Jakarta saja. Ya. Ini kan media online, televisi kan, teman kita di Kupang, teman kita di Papua bilang, "Bang, itu anggota kita gimana itu? Masa organisasi nggak bisa panggil dia, tegur dia?" Terus setelah dilihat datanya, kita ragukan, persoalan sarjana hukum begini-begini. Bahkan setelah dia dipecat, dia breaking news begini. Kongres Advokat Indonesia memecat saya akan bawa ke TUN. Orang makin ketawa ini. Lah, apa dia tidak mengerti nih? Jadi TUN itu kewenangannya apa? Kewenangan. Jadi breaking news. Saya dipecat, tidak pernah klarifikasi, saya akan bawa ke TUN, pengadilan TUN. Ranahnya beda, Pak. Mungkin ini lembaga advokat ini atau organisasi dikira lembaga negara. Tinggi negara. Aduh, inilah namanya salah kaprah, salah kamar. Salah kamarnya itu. Gitu. Jadi sampai teman saya si Malik dari Surabaya, "Bang, untung aja Bang yang kasih keterangan." Saya bilang sebenarnya saya nggak mau karena saya juga kenal Rasman. Cuman karena rapat memutuskan Bang Petrus harus berbicara depan wartawan, saya bilang boleh. Tapi saya minta semua DPD ikut di belakang. Jadi ya bukan karena maunya saya, makanya saya kasih penjelasan itu. Gitu loh. Tapi setelah penjelasan saya, besoknya breaking news. Saya dipecat Kongres Advokat Indonesia tanpa konfirmasi dan saya akan bawa ke pengadilan TUN. Waduh, nanti hakim di pengadilan itu bingung juga nih. Apa ini sudah ada surat keputusan presiden ini menjadi lembaga negara? Betul. Aduh, ini salah satu, ya salah kamar lah istilahnya itu. Salah kamar. Tapi kita juga maklum karena di lulusan Scientific University Malaysia. Berarti kalau itu benar. Iya, itu kalau S1-nya saja nanti bermasalah bisa terbukti itu palsu, kan itu hangus semua itu barang. Dan maaf aja Pak Rudi dan teman-teman, dia kan selalu tulis doktor, PhD, SAG. Di berkas itu satu jasa nggak ada. Nggak dilampirkan? Nggak ada. Nah ini. Misalnya saya S2, S1 atau sekarang kandidat doktor. Saya nggak berani tulis doktor karena ijazahnya belum ada. Ngapain? Walaupun mungkin bilang orang tahu bahwa mungkin karena dari segi keilmuan memenuhi syarat sering tampil sebagai ahli, tapi kan kita nggak pergunakan itu. Nah inilah
organisasi advokat ya kadang-kadang berteman, bertetangga mungkin akhirnya mengabaikan prosedur. Betul. Ke depan memang kita harus lebih ketat Iya, lagi. betul. Kalau soal aturan. Betul. Soal perkawanan ngopi bareng, mari kita ngopi bareng kan? Betul. Syarat itu mutlak ya harus. Betul. Tetapi yang saya tanya sekarang, dia mengatakan dia mundurkan diri atau dipecat. Oh, dipecat. Jadi begini. dipecat, Harus diluruskan Om. Jadi begini, pas tanggal 14 itu karena undangannya sudah beredar 3 hari sebelumnya di grup dan ya artinya kan ini beredar secara sosial kan pasti dia tahu. Jadi kita tanggal 14 itu rapat lengkap pleno bersama DPD seluruh Indonesia, undangannya dikirim ke grup dan diteruskan. Jadi undangan itu sudah disebar tanggal 3. Ya. Tanggal 14 untuk rapat karena banyak teman dari daerah kan bisa menyesuaikan diri naik pesawat atau kereta macam-macam. Lalu tanggal 14 hari Jumat itu kita rapat, undangannya jam 1, tapi karena teman-teman masih sholat, kita baru mungkin setengah 2. Ya. 5 menit sebelum rapat, masuk kita ke ruangan rapat, ada kurir yang datang. Nah, tanya Pak Sekjen, Apolos secara boka, tapi karena Apolos di dalam ruang rapat, lalu ada panitia di luar. Kurirnya mengatakan mau kasih tahu ada surat dari ini Pak Rasman. Ya, terus diterima, dibuka, di suratnya mengundurkan diri. Jadi karena dia tahu bahwa rapat itu akan memecat dia, ya memang 5 menit sebelum rapat dia suratnya kita terima, gitu loh. Jadi memang ya dipecat secara internal atau informal mengenai pemecatan udah, tapi ini harus diplenokan dan diputuskan bersama. Karena organisasi kan? Karena organisasi kan, gitu loh. Oke, berarti sudah clear ya di Kongres Advokat Indonesia. Nah, lalu kita merasa terganggu lagi setelah dipecat. Nah, ini kembali ke organisasi KI-nya Pak Rudi. Dia katanya ketemu Pak Cucu. Ya. Lalu viralkan KTA-nya, lalu dia bilang, "Sekarang saya sudah berlabuh di KI Ori." Nah, ada ori, ada ndak ori di Dia bilang KI Ori. Setelah saya teliti berkasnya, kau baru ketemu sekali, bagaimana gitu loh. Itu yang akhirnya ini makin ngaco orang ini. Kemudian ya saya menelpon salah satu teman di KI Cucu, saya bilang, ya silakan terima saja, tapi ditelitilah, jangan sampai bermasalah, gitu kan? Nah, karena di kami sudah teliti bermasalah, maka mungkin nih analisa kita, karena Pak Cucu sudah terlanjur kasih dia kartu apa yang itu yang sudah pamer itu, maka Pak Rudi membentuk panitia verifikasi yang akhirnya sudah tahu kesimpulannya tidak memenuhi syarat kan? Itu memang saya adalah ketua DPD DKI Kongres Advokat Indonesia yang punya wilayah di DKI. Betul. Banyak video tanya sama saya, apakah Rasman anggota Abang? Nggak ada nama Rasman di sini, saya bilang. Apalagi saya lihat di media dia udah dipecat di pihak sebelah. Woi, saya terima barang panas ini bos. Jadi saya bilang saya bukan barang panas, limbah. Aduh. Jadi saya bilang sama teman-teman, ini kita harus cek ini. Ini barang kalau sudah tidak dipakai di sana, ini KAI ini organisasi profesional yang harus kita jaga kan begitu. Saya statement Bang malam itu. Prosedurnya Anda boleh mendaftar lewat IT ini, lewat e-lawyer. KAI itu ada di handphone Bang. Jadi orang bisa daftar, upload S1, upload pengangkatan basnya segala macam. Basnya, sumpahnya. Kita foto pakai toga, langsung keluar foto kita. Iya, betul. Tapi itu belum sah. Saya katakan baru aplikasi permohonan. Aplikasi. Kalau orang kerja itu baru surat lamaran. Surat lamaran. Dia Rasman dia sudah pasang di IG. Teman banyak tanya saya, media tanya, sabar saya bilang. Kalau mau sah itu sabar dulu, dia harus lewati saya. Saya di palang pintu Bang. Jadi saya harus menjaga marwah organisasi. Kalau beliau ketemu Pak Cucu dan DPP itu terbuka, dia mengatakan akan melamar menjadi anggota. Ya sudah disampaikan oleh Pak Cucu, kalau melamar ya di handphone aja bukanya, install aja. Tetapi setelah Anda melamar upload data, serahkan semua datamu di sini, kita verifikasi. Ijazah legalisir di Kementerian Pendidikan. Apa dia berani ke sana kan kita tidak tahu. Begitu. Jadi fakta itu memang wah itu panas Bang. 1-2 hari itu memang di WhatsApp grup semua Kongres Advokat Indonesia itu heboh. Jadi saya bilang, udah tenang aja, kita masih punya aturan rule yang harus dilewati.
Sama pula dengan organisasi KI Bang Petrus kan, adanya prosedur itu maka dia dipecat kan begitu. Iya. Jadi sama juga di kami Bang. Saya sudah statement begitu dengan keras, saya bilang saya akan periksa semua legalitasnya. Terus saya perlu cek di Ibnu Khaldun, dia bilang saya tidak berwenang. Itu klien saya, gimana saya tidak berwenang? Gitu. Akhirnya saya dapat data begitu, saya statement, wah saya cek ini. Kali saya statement begitu dia tidak berani. Kalau dia berani pasti tetap saya tolak. Begitu, pasti kami tolak. Maka habis dari kami heboh, bola itu lari di Bung kita, Bung Boy Kano. Nah sekarang kita minta pendapat. Peradi bersatu. Peradi bersatu ya. Jadi, katanya Peradi bersatu yang melamar. Nah ini, ya kan? Katanya Peradi bersatu yang melamar. Publik pasti penasaran ya. Iya. Ini Pak Boy Kalau ini. penasaran, banyak informasi yang bias di media sosial, di Instagram, di YouTube. Maka tidak Sekarang, sedikit yang menghujat Peradi bersatu. ya, yang menghujat Peradi bersatu. Sekarang kita mau dengar langsung. Abang saya Dokter Boy Kano, ini paling dokter asli, ya, sudah terverifikasi. Jadi kita persilakan kepada abang kita, Ketua Umum Peradi Bersatu. Selamat siang abang. Ya, terima kasih Bung Rudi. Ini abang saya nih, Bang Petrus, Ya, dan ini teman-teman yang lain yang saya cintai. ya, Ini kesempatan siang hari ini kesempatan yang sangat bagus, Bang. ya, Karena selama ini saya terus menghindar. betul. Kenapa menghindar? Karena saya berpikir saya tidak mau menambah kegaduhan advokat Indonesia. Betul, betul bang. Dan carut marut ini sudah membuat kita harus berpikir ulang. Apakah kita ini jadi advokat beneran apa enggak nih? Iya betul. Ya kan? Nah itu sebabnya karena diundang langsung oleh saudara saya nih Bung Rudi, saya berpikir 7 kali tadi sebetulnya. Menimbang-nimbang. Ya menimbang terus. Saya nih. sembahyang pak. Saya Bawakan dalam doa. Iya, saya bawa dalam doa semoga bung saya ini datang mampir gitu kan, lihat Adinda kan begitu bang. Iya, karena beberapa media kejar saya terus nih. Betul. Tapi saya tuh spending terus. Sampai saudara saya nih, Bung Rudi, telepon langsung ke saya nih. Kira Bung Rudi manjur dong ya. Ya. Nah, dia pintar nih. Dia bilang ini kita bicara orang NTT. Kalau bicara orang NTT, oke saya mau lah. Ya, makanya saya hadir di sini. Lomba Moral Lawyers Club. Wah, Ya. gitu. Ya. Saya cuma mau buktikan bahwa orang Indonesia Timur itu mampu berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Ya. Nah, ini bukan satu kebanggaan, tapi ini kan merupakan pilihan Tuhan menurut saya ya. Betul. Tidak semua orang jadi ketua umum, tidak semua orang dipilih jadi ketua itu kalau bukan campur tangan Tuhan. Betul. Dalam hal ini saya harus mengakui bahwa ada karya Tuhan, ada pekerjaan Tuhan di balik semuanya ini. Ya. Mohon maaf saya agak batuk sedikit karena terganggu. Ya. Tapi siang hari ini saya ingin membuat suatu suasana yang berbeda. Apa itu suasana berbeda? Nah, izinkan beberapa saat sebelum saya menjelaskan apa itu kasus Bang Rasman, mungkin izinkan saya share beberapa saat ya. Betul. Oke. Oke. Nah, saya hanya ingin kembali kepada kita masing-masing tentang apa itu advokat, apa Ya. itu lawyer. Betul. Apalagi kita memangku jabatan sebagai seorang lawyer. Lawyer itu kan, atau dengan kata lain advokat. Advokat atau bahasa kerennya sekarang itu adalah officio nobile. Officio nobile, betul. Ya kan? Saya tidak perlu menjelaskan apa itu officio nobile, tapi izinkan saya share tentang ada 7 pilar penting. Ya. 7 pilar penting apa itu yang disebut dengan officio nobile. Ya. Yang pertama adalah menurut saya adalah dia harus punya boldness spirit. Boldness spirit. Betul. Ya. Semangat keberanian. Ya. Jadi kalau seorang pengacara atau seorang lawyer, seorang advokat, kalau dia tidak punya boldness spirit atau semangat untuk keberanian dalam dirinya, saya kira dia salah alamat. Seorang advokat atau seorang lawyer, officer nobile harus berani, Ya. ya kan? Jadi harus tampil sebagai seorang a winner, not a loser. Bukan seorang pengecut, tapi seorang pemenang. Pemenang, ya.
Nah ini yang saya ingin mencerahkan kepada para advokat Indonesia. Saya sebagai Ketua Umum Pradi Bersatu ingin menyampaikan hal penting ini. Yang pertama, yang disebut dengan advokat officium nobile itu punya keberanian. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, seorang advokat itu juga harus punya knowledge of law. Ya. Harus punya pengetahuan hukum yang cukup. Ya. Nah, kalau dia nggak punya pengetahuan yang hukum yang cukup, wah ini berbahaya, Kacau. berbahaya sekali. Ya, ya, ya. Kita terus terang aja di Pradi Bersatu kita nggak butuh orang terlalu pintar, kita nggak butuh. Ya, ya, ya. Itu Bung Rudi ya. Ya abang kita, saya ini senior saya juga nih. Sudah mulai menyenangkan Ya. ini. Ya terus nih, Abang Gu. Kita semua ini pemirsa lagi menunggu endingnya nanti. Jadi kita tidak membutuhkan pengacara yang terlalu pintar. Ya. Kita Cum laude butuh orang sekalipun ya. pintar. Cum Kita laude butuh sekalipun orang ya. pintar. Cum laude Ya, sekalipun ya. ya. Tidak perlu ya. Betul. Mau cum laude ke, mau summa cum laude ke, Ya. magna cum laude ke, itu kita nggak perlu. Yang kita Ya. perlu ada orang pintar, tetapi dia harus punya pengetahuan yang cukup. Ya. Tidak terlalu pintar. Ya, beda antara pintar dan terlalu pintar. Terlalu pintar ya. Ya, ya. Kita butuh orang pintar, tapi tidak butuh terlalu pintar. Berarti orang bijak. Nah, Ya. Jangan sampai sok pintar. ya apalagi yang sok pintar bang, kita nggak butuh. Ya, ya. Jadi Pradi Bersatu kita nggak butuh orang terlalu pintar, kita Ya. butuh orang pintar. Oke, Ya. itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, bagi saya sebagai Ketua Umum Pradi Bersatu, saya menyampaikan ini kepada seluruh advokat yang bernaung di Pradi Bersatu. Ya. Kami belum besar, Betul. kami baru ada di 26 provinsi saat ini. Betul. Masih kejar kira-kira 11 provinsi lagi, Ya. ya kan? Tapi walaupun 26 provinsi, kurang lebih ada sekitar 700 lawyer. Terlalu sedikit dibandingkan dengan pradi yang lain, dibandingkan KAI. Kita nih we are small one, ya kan? Kita Ya. terlalu kecil, masih terlalu kecil. Mungkin Abang mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Ya, that's true ya, oke. Ya. Itu yang betul. Betul. Jadi saya katakan bahwa yang ketiga itu adalah seorang lawyer harus membutuhkan wisdom, punya orang yang berhikmat. Ya, berhikmat Betul. betul. Ya. Itu orang yang berhikmat dibutuhkan untuk apa? Untuk solve the problems. Untuk apa? Untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang ada. Bukan tambah masalah. Ya. Bukan Bukan tambah tambah stres Ini kliennya. persoalan sekarang adalah kita diperhadapkan dengan persoalan, kita bermaksud untuk memecahkan masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Ya. Nah. Ya, contohnya saat ini, saya mengerti bahwa Pradi Bersatu dibully habis-habisan Ya. di medsos. Ya. Akibat kedatangan Rasman. Ya. Ya. Tapi jangan sampai, saya cuma ingatkan bahwa Ya. jangan sampai ketika kita dibully, kita membalas membuli. Ya. Ini nggak fair, ini tidak berhikmat. Itu sebabnya saya melarang keras anggota Pradi Bersatu untuk membuli orang kembali. Ketika kita dibully itu hal yang biasa, ya kan? Hal yang biasa. Kalau kita dibully itu menurut saya itu biasa. Tapi ketika kita membalas membuli itu persoalan baru. Ya. Jangan kita sudah gaduh membuat kegaduhan yang baru. Hanya tidak menyelesaikan masalah. Betul. Malah muncul masalah baru. Itu yang Ya. ketiga, Bang. Jadi Ya. orang yang berhikmat itu dia punya kemampuan, Ya. punya ability to solve the problems, untuk kemampuan untuk memecahkan persoalan. Ini yang dibutuhkan oleh lawyer-lawyer Indonesia. Ya. Itu yang ketiga, Bung Rudi. Yang keempat adalah be a good example to follow. Jadi pengacara advokat yang namanya officium nobile itu harus jadi contoh dan teladan. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang teladan ini yang jadi harusnya kita bicara tentang bagaimana kita bersikap. Perkataan kita, Betul. perbuatan kita, Tutur pola pikir bahasa kita, tubuh. tingkah laku. sopan santun Betul. menghadapi siapapun kita harus hadapi. Tapi kita harus berhadapi dengan apa? Dengan hikmat dan juga dengan sikap yang baik. Ya. Makanya saya bilang kita harus be a good example. Ya. Ya. Itu yang keempat ya. Ya. Bung Rudi. Yang kelima, menurut saya adalah seorang officium nobile itu dia harus punya karakter yang namanya atau pilar yang keempat adalah yang kelima maksud. Yang kelima adalah willingness to sacrifice. Dia harus punya keinginan untuk berkorban. Ya, ya, ya. Kita terus terang Bung Rudi, kita nggak cari keuntungan, Bang.
Ya. Kita nggak cari kekayaan. Tapi ketika kita bertindak sesuatu, kita berkata-kata sesuatu, kita melakukan hal-hal yang baik, kekayaan itu akan datang sendiri. Ya. Jadi pengacara, saya cuma ingatkan kepada pengacara Pride Bersatu, ada yang ada di seluruh Indonesia, Betul. dan teman-teman advokat dengan berbagai organisasi advokat yang sekarang kurang lebih ada 40-an organisasi advokat Indonesia, OA, supaya mari kita bersikap, be a good example to follow it. Kalau kita nggak jadi contoh, jadi teladan, saya kira kita tidak bisa dikatakan official nobile. Ya. Itu yang kelima, Bang. Ya. Yang keenam, official nobile menurut saya adalah dia harus punya sikap low profile, not high profile. Betul. Betul. Jadi siapapun anggota yang mau masuk Pride Bersatu, ini syarat penting, bikin pernyataan mau nggak low profile. Kalau tampil terus yang high profile, saya kira ini salah alamat nih. Meresahkan masyarakat, merugikan klien. Ya, apalagi merugikan orang lain. Betul. Siapapun dia ya, saya Ya. tidak bicara orang, seseorang, bicara siapapun dia yang ingin bergabung di Pride Bersatu harus low profile. Kenapa? Kalau kita bersifat low profile, kita bisa diterima oleh semua orang. Betul. Betul. Tapi kalau kita tampil dengan high profile, dengan berbagai hal-hal yang menurut saya kayaknya kita mesti banyak belajar lagi nih. Jangan sampai kita lawyer, bukannya harus kita ngurus perkara klien, mengurus hak-hak dan kewajiban klien, malah mengurus masalah dengan kita sendiri kan? Ya, Diri itu kita sebabnya- sendiri dengan pihak lain. Nah itu. Nah, itu menurut saya. Jadi kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Ya. Bung Rudi, seorang official nobile adalah dia harus mampu law and justice enforcement, penegakan hukum dan keadilan. Iya, iya, iya. Ya. Nah, selama ini kan kita bicara kenapa law and justice enforcement itu belum terjadi atau sebagian besar terjadi tapi belum sempurna terjadi di Indonesia. Kenapa? Menurut saya karena poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, Bang, itu belum tercapai. Jadi saya ingin cuma memberikan pemahaman kepada para lawyer Indonesia. Kalau kita mau supaya law and justice enforcement terjadi di Indonesia, 6 poin harus dilewati. Poin apa tuh, Bang? Boldness spirit. Yang kedua, knowledge of law. Ya. Oke. Yang ketiga, wisdom. Yang keempat, be a good example to follow. Kemudian yang kelima, willingness to sacrifice, dan yang keenam adalah low profile. 6 poin ini, 6 pilar ini menurut saya, Bung Rudi, kalau kita bisa mencapainya, bisa terjadi law and justice enforcement di Indonesia. Nah, sempurna. Nah, Inilah. kita ketahui, Bang, Betul. bahwa untuk penegakan hukum ini ada minimal ada 4 pilar kan. Pilar yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Ya. Nah, advokat-advokat ini menurut saya kenapa sampai saat ini gaduh di mana-mana? Gaduh di mana-mana karena tidak belajar sama Pride Bersatu, Ya. Bang. Jadi 7 poin ini, Jadi- jadi gini Pak Boy ya, Siap, Pradi Bang, Bersatu. silakan. 7 poin ini Maaf. selalu kita ajarkan dalam etika profesi Betul. ketika di pendidikan. Di pendidikan kita. Di pendidikan diberitahu menjadi pengacara itu harus begini, begini, begini. Betul. Anda boleh kaya tapi jangan pamer menghina orang. Ya toh? Silakan. Karena rezeki akan datang sendiri kalau Anda bekerja dengan baik dan Betul. jujur. Sorry Pak Dokter, ada pertanyaan. Ya, Tadi sebentar, saya Selesaikan dulu. Tanya. Kemudian kesimpulan saya, Bang, Ya. dari 7 poin ini saya buat dalam 5 poin penting saja. Yang pertama adalah seorang official nobile itu harus menjadi petarung sejati, bukan pecundang, tetapi petarung sejati. Ya. Petarung sejati itu artinya dia dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai seorang advokat, dia terjang apapun, hadapi apapun, persoalan apapun, eksternal internal dihadapi dengan tenang. Itu baru official nobile, petarung sejati. Yang kedua adalah dia harus pandai negosiator. Betul. Ya. Menjadi seorang negosiasi yang terbaik. Ya kan, Nah, contoh abang kita nih, ahli negosiasi, Nah, ahli pukul betul. juga. Itu, Dobrak. Yang salah kita lawan, tapi mau negosiasi mari kita bicara baik-baik. Itu. Ya? Biar semua. Yang ketiga, Bung Rudi, yang ketiga adalah dia mesti mandiri dalam bertindak, mandiri dalam bertindak. Betul. 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 Nggak bisa dia dipengaruhi oleh kuping kiri, kuping kanan. Betul. Ya, Dia ya. harus bertindak lurus, objektif, ya kan? Ya. Transparan. Hmm.
melakukan tugas sebagai seorang lawyer yang disebut official nobile. Kemudian dia bertanggung jawab, punya responsibility yang baik. Nah, itu yang paling susah itu. Iya. Nah, mesti bertanggung jawab Betul, kepada betul. organisasi di Ya. mana dia berada. Nah, kalau dia berada di peradilan satu misalnya atau di KAI, dia mesti bertanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Betul. Itu syarat. Kalau tidak tercapai ini organisasi, Ya, Karena itu rule-nya ya, rule-nya. kita Ya. harus evaluasi. Ronya peradi bersatu. Betul. Dan ini Ya. secara general untuk profesi advokat semua. Ini- Dan terakhir, saya silakan dulu Bang. Yang kelima Ya. terakhir adalah Ya. kita harus mampu mewarnai dunia advokat Indonesia dengan wibawa sebagai the real lawyer. iya. Kita butuh orang yang the real lawyer Lawyer. Indonesia. Iya, betul. Itu Bang, itu menurut saya. Jadi dalam hal ini izinkanlah saya share satu hal penting lagi Bang. Ya, Ya. ya silakan Pak Rudi. Untuk Pak mencapai Boy. 7 pilar tadi yang saya sebut dan Ya. kesimpulan 5 poin tadi penting. Saya belajar pada satu pribadi Bang. Ah, Ya. Izinkanlah saya sampaikan ini Bang. silakan Kondisi, sebutkan Bang. ke tokoh itu. Ada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Dia seorang pembela sejati. Jesus Christ ya. Dan itu ditulis oleh terdakwa Roni Yusuf Betul. dalam pembelaannya, Ya, ya tahun 80-an itu. betul. Di buku Roni Yusuf ketika dia Delhi, dia memberi judul Pembelaku Sejati. Betul. Saya baca itu. Apa itu pembela Bang? Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia ya, kamus bahasa KBBI itu pembela itu artinya orang yang mampu merawat, Ya. orang yang mampu membela, termasuk advokat, pengacara. Iya. Itu pembela. Jadi izinkanlah saya sebut bahwa Yesus Kristus adalah pembela sejati yang saya belajar dari dia. Itu sebabnya 7 poin penting tadi Bang. Iya. 7 pilar tadi itu contoh dilakukan oleh pribadi yang namanya Yesus Kristus. Itu pribadi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena contoh satu kasus. Ketika perempuan berzina. Ya, orang Farisi ahli Taurat mengkritisi dia dan membawa kepada Yesus Kristus. Lalu bertanya, menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dirajam sampai mati. Ya, tapi apa kata Yesus Kristus? Siapa yang tidak punya Ya. dosa? Itu perkataan, itu lawyer saya bilang. Itu seorang advokat sejati, seorang official nobile. Dia bilang apa? Barang siapa yang tidak berbuat dosa, biarkanlah dia yang pertama kali melempari batu kepada perempuan itu. Ya. Ini lawyer nih Pak. Iya. Ini yang namanya advokat ini nama official nobile yang seharusnya dimiliki oleh advokat Indonesia. Nah, itu adalah Itu Bang. kriteria advokat Ya. baik secara personal dalam menjalankan profesi. Betul. Nah, itu tuh sangat sempurna. Dan Tapi ini kita berlaku kembali- gini Pak Rudi, ini berlaku buat kita semua. Kita semua. Kita Siapa ini semua? maaf aja, apakah semua advokat bersih? Tidak juga. Tidak juga. Hanya Tuhan yang belum membuka aib kita masing-masing. Ya, Betul. Kita semua Tidak ini ada yang punya- bersih-bersih, entah kita tukang itu suap, semua. Iya. punya macam-macam, tidak Ya, bersih. betul. Tapi karena Tuhan membungkus kita semua, masih tertutup. coba kalau dalam sekejap Tuhan buka, Ya, kau betul. kemarin suap hakim begini-begini, kalau dibuka habislah semua. Habislah Ya, KPK kita. karena ada juga advokat, oh saya kenal pejabat institusi ini, saya kenal ini. Andalkan itu saja. Seharusnya kan seorang advokat tidak begitu kan? Betul. Yang dia utamakan bagaimana dia berpikir ya sebagai seorang advokat. Legalnya dulu. Iya, Jadi- Jadi begini, bentar Bung Rudi. Jadi jadi- ini Bung Rudi, menurut saya, mari kita berubah, kita bertobat. Betul. Pak. Mari kita berubah, kita bertobat. Betul. Pak. Betul. Saya harus bertobat, berubah dari kelakuan saya yang selama ini. Ya. Betul. Tidak Betul. bertindak sebagai seorang official nobile yang baik. Betul. Saya harus berubah. Dari mana? Bagaimana kita merubah advokat Indonesia? Dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri. Betul. Ya. Setuju. 7 pilar tadi kalau kita lakukan Bang, menurut saya Dunia advokat Jadi kalau akan dengan profesional. ini bersatu top juga. Top juga. Tapi kita kembali ke laptop dulu ya. Siap. Jadi begini, karena lagi sekarang topik kita adalah bagaimana kita membangun advokat menjadi penegak hukum yang berwibawa. Kriteria dari Pak Ketua Umum ini sangat bagus. Son yang Kembali ke memenuhi syarat atau persoalan. tidak nih? Saudara Rasman, di mana KI memecat, KI saya juga menolak. Bola itu ditangkap oleh Pak Pranisiato. Ini banyak yang, sedangkan kami sih di grup WhatsApp Kongres Advokat Indonesia itu saat hari pertama itu gaduhnya luar biasa. Pro kontranya. Woi, bukan pro, kontra. Wow. Kontra semua. Wow. Gitu loh. Hanya kita kan namanya
kita organisasi terbuka, ya kita menerima aja orang mendaftar. Tapi Siap. untuk dilantik jadikan anggota, sabar-sabar dulu bos, kan begitu. Kira-kira gimana nih? KII sudah pecat. Saya dikasih bola pecat gini, boy. Saya bilang barang ini kenapa dipecat di daftar di sini? Saya harus cekin ada apa ini barang, kan begitu. Nah, Pak Pradi Bersatu terima. Kira-kira bagaimana nih? Kira-kira? Keputusannya dari kriteria tadi Katanya ada keputusan dalam waktu yang dekat ini. Iya. Ini pasti penasaran dong. Ya. Ya, terima kasih Bung Rudi. Jadi Ya. Bang Petrus, abang siapa lagi namanya? Saya lupa nih. Tobias. Ya. Bang Bang Tobias Tobias. sama Bakri. Bang Wake ya. Begini ya, memang saya harus jujur mengatakan bahwa kita terlanjur menerima dia. Itu terlanjur. Terlanjur ya? Terlanjur. Wah, ini Pak Ketua Umum sudah mengatakan terlanjur menerima seorang Rasman. Ya. Nah, silakan lanjutkan Pak Ketua. Karena memang kita harus akui bahwa proses verifikasi itu super kilat. Super kilat. Saya kira satu-satunya verifikasi advokat di dunia dilakukan oleh Pradi Bersatu di Indonesia ini. Tapi saya dengar bilang, ya ini enggak, tembok pun berbunyi. Pak Ketua Umum itu enggak dengar, enggak tahu itu. Wah, ini saya bilang, kalau Pak Ketua Umum enggak tahu, repot lagi saya bilang. Ya itu persoalan internal saya. Oh, Saya internal, rasakan. ya. Kita tidak sama-sama ya. Jadi gini Bang Rudi, izinkanlah saya mengatakan bahwa kita terlanjur menerima dia. Ya, Setelah kita menerima dia, kita harus bertanggung jawab untuk membina seperti yang 7 pilar saya sampaikan tadi. ya. Kenapa seluruh advokat atau organisasi advokat Indonesia menolak? Termasuk ini abang saya udah pecat nih. Ya. Terus isu-isunya abang Rudi dari kelompok Pak Cucu mau terima, Mau terima tapi mau akhirnya daftar bukan mau terima. Oh, baru mau daftar. mau daftar bukan mau terima, mau daftar bukan ya. mau terima. Nah, semua menolak nih, Bang. Hmm. Saya sebagai ketua umum, saya harus mengatakan bahwa kalau Tuhan saja menerima seorang, kenapa kita menolak? Ini karena terlanjur dulu duluan Pak Yan. Terlanjur dulu ya. Terlanjur menerima dan kita harus memperbaikinya. Ya. Jadi kita harus bina orang, bukan binasakan, Bang. Ya. Nah ini, mohon maaf ini, kan abang ini, mohon maaf ini pada itu dibinasakan beliau kan. Iya kan? Iya. Karirnya, Ya. reputasinya dibinasakan semua nih. Ya kan? Ya betul. Tapi Nah sekarang bagaimana dengan Pradi Bersatu? Melihat keterlanjuran tadi, bagaimana kita mesti bertanggung jawab? Itu internal saya lah. Iya, Saya internal. berjanji untuk menyelesaikan internal saya. Iya, Oke. betul. Karena prosesnya begitu cepat kilat, itu menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang. Betul. Nah, itu. Memang sekjen saya sudah menjelaskan bahwa yang diverifikasi adalah berita acara sumpah dan KTP. Oh. Ya kan? Ya. Jadi Ya. di ujungnya saja. Di ujungnya saja. Syarat pendukungnya belum diverifikasi. Karena memang itu kan bukan domain kita untuk memeriksa. Kalau dia calon advokat, Ya. oke. Oke, ini kan sudah advokat. ini Sudah tidak. advokat hanya lampirkan bas ya. Iya. Kita melampirkan bahas kita KTP sesuai, oke jalan, Iya. ya kan? Tapi memang internal saya kita mesti beres, saya mesti bereskan internalnya. Ya, betul. Oh, ya itu. Karena saya bilang rumah istilah tangga. terlanjur tadi saya mesti bereskan. Iya, setuju. Ya, Iya kan? setuju. Ini sudah. Nah, setelah Betul. terlanjur dia jadi kita berikan SK dan KTA, maka kita harus bina. Kita Iya. harus memperbaikinya, kita harus Ya. mengayominya dengan baik. Betul. Siapa tahu dalam Pradi Bersatu ini dia bisa berubah. Ya. Oke, Orang bisa berubah. Pertanyaan, Bang. Nah, Pertanyaan. silakan, Bang Eh, Togi. Sekarang ini kan ada beberapa laporan polisi yang terjadi pada yang bersangkutan, Ya. khususnya terkait dugaan pemalsuan Ya. ijazah. Nah, bila mana dalam proses hukum nanti katakanlah adanya putus pengadilan dianggap dia bersalah, apakah itu kebijakan itu bisa diubah atau tidak? Nah, itu saya bilang, Bang, saya akan evaluasi tuh. Ya. Sekarang ini kan saya bilang karena kita sudah terlanjur berikan KTA dan SK-nya, kemudian berita-berita yang miring Masuk. yang muncul ini kita akan evaluasi. Jadi begini, Saya, kalau saya sampaikan aja, Bang. Ya. Ketika dia jadi TSK, kita cabut Nah. SK-nya. oh ya. Ya betul. Jadi,
pernyataan yang sangat profesional. Ya, betul. Ketua Umum Periode 1 mengatakan akan mengevaluasi, akan membina, akan memverifikasi lagi, tetapi jika jadi tersangka akan di close. Ya. Ya, Istilahnya dipecat ya. betul. Nah, ini organisasi yang profesional begini. Dan menurut saya penjelasan Sangat rasional. Pak Dr. Pradi Bersatu ini memang beliau kan bukan memverifikasi calon advokat. Ya. Benar itu. Benar. Benar. Karena saya organisasi A mau pindah ke B, dia akan tanya, Petrus mana basmu? Ya. Nah, pas betul itu. Itu memang Karena sudah advokat. Betul. itu legalitas terakhir Itu yang betul. kita bertanya kepada Bijak, Bin. Jadi advokat. Statement yang bijak. Jadi beliau ini benar-benar menerapkan Ya. 7 general lawyer. Yes. Ya. Yang disampaikan tadi. Seven pillars. Saya bilang. 7 pillars general. Lawyer. Ya. Betul. Betul, benar. Bung ini benar. Jadi Karena yang datang ini adalah advokat pengacara, yang berpindah sudah bas, organisasi. sudah ada bas. Bukan calon advokat. Betul. Ya. kalau kita meneliti calon advokatnya yang tidak memenuhi syarat. Iya. Beliau menampung rekan Rasman ini karena datang sebagai advokat. Ya. Ada basnya. Ya. Ya toh? Jadi sebagai organisasi akan menampung informasi. Betul, betul. Menampung Memang dokumen- sudah dibicarakan. dokumen yang masuk, dugaan-dugaan yang dibicarakan masyarakat, baik dari kami, baik dari Bapak Petrus, kami siap untuk memberikan masukan kalau diminta, memberi dokumen kalau diminta. Betul. Gitu. Karena tujuan kita adalah bagaimana membangun profesi advokat ini profesi yang terhormat, berwibawa, punya marwahnya bagus, sehingga masyarakat muncul kepercayaan pada Betul. advokat itu sendiri. Betul. Begitu. Jadi kita Bung Rudi, Ya. terus terang aja, Periode Bersatu tidak main-main. Iya. Betul. Dengan Jadi 7 kita prinsip nggak main-main. advokat ini. Karena saya pegang prinsip 7 poin, 7 Ya. pilar tadi, Bang. Iya, iya, iya. Kalau dalam Periode Bersatu saya sebagai ketua umum tidak mampu melakukan ini, tidak masuk memverifikasi ini, saya gagal sebagai ketua umum. Berarti kalau saya simpulkan, Pak Ketua Umum sudah meneliti ini berkas-berkas ini. Ya, Jadi saya tidak- sedang evaluasi. Untuk Oh, sementara. sudah. Ya. Sementara. Tapi Evaluasi. artinya harus terkonfirmasi dari berbagai laporan ini. Kalau instansi lain menyatakan TSK, Iya. mereka akan bersikap toh. Iya, bersikap betul. Betul. Sangat bijak. Apalagi Bijak. kami seperti Bang Petrus katakan dari KAI sudah menulis surat kepada Kementerian Pendidikan ya. Ya, Sudah terkonfirmasi dari bahwa Kementerian Pendidikan menjawab bahwa ijazah Rasman ini tidak terdaftar. tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Padahal notabene lembaga pendidikan yang berada di Republik Indonesia ini Ya. harus mendapat legalitas Betul. dari negara atau Betul. pemerintah itu sendiri sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, yaitu Ya. yayasan swasta maupun negeri. Penyelenggara pendidikan. Iya, iya, iya. Jadi begitu Bung Rudi, sekali lagi Bung Rudi, Periode Bersatu tidak main-main. Setuju, Kita setuju. tidak main-main dengan namanya officio mobile. Betul. Ada anggota kita yang tidak beres, kita selesaikan. Iya, iya. Kita bina. Kalau nggak bisa dibina ya apa boleh buat. Betul. Dikat sudah. Ya seperti ini Bang dari abang saya nih, kayak abang nih, ya kan? Betul. Jadi memang Dibinasakan jadi malah. seperti kami juga di Kongres Advokat Indonesia sama juga dengan Pak Petrus dan kami Kongres Advokat kami punya tanggung jawab. Bukan saya ke organisasi kita menerima anggota terus berhenti sampai di situ mendapat iuran terus berhenti sampai situ, tapi kita punya tanggung jawab bagaimana membina anggota, Ya. meningkatkan SDM-nya, pengetahuan hukumnya ditingkatkan seperti abang bilang tadi, terus bagaimana etika, attitude-nya juga dibina Betul. agar melayani klien, berhubungan dengan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan pemerintah itu sendiri atau lembaga penegak hukum, semua berdiri sama tinggi, kan begitu? Jadi mohon izin ini Bang Petrus ini, saya cuma bertanya aja nih Bang Petrus. Ya, Itu kan si Bang Rasman itu kan dia sudah jadi advokat di atas proses dari Periode Bersatu 2015 ya. Betul. Sampai 2022 sekarang itu berapa 7 tahun ada Bang ya. Jadi begini. Saya, nih, Kalau Bang, tidak mohon terlacak. izin, saya bertanya aja nih Bang. Ya. Ini kira-kira selama ini Bang Rasman ini dibina semacam apa pembinaannya? Oke, saya jelaskan. Ya, izin Bang ya. Itu abang sampaikan. supaya Ya. ini ada manfaatnya. Betul. Supaya Periode Satu dalam menganalisa, memeriksa barang bukti tidak pusing-pusing, Saya langsung jelaskan. keputusan. Siap, Gitu. siap. Saya jelaskan. Siap. Jadi proses dia dididik, disumpah segala macam. Ya. Memang pada akhirnya dia ikut pendidikan di KAI, dinyatakan lulus oleh Kongres Advokat Indonesia. Pada saat mau diusulkan penyumpahan di PT Jakarta, ada 2 yang tidak dia penuhi.
KTP-nya bukan DKI dan ijazah tidak lampirkan. Siap. Itu di 2014. Tiba-tiba November 2015 dia dilantik di Ambon. Ya. Itu artinya ketika dia dilantik juga bukan Dewan Kongres Advokat Indonesia. Tapi dia sudah ikut di Kongres Advokat Indonesia dibawa oleh Egy Sujana. Jadi ketika kita Kongres di Batu Malang 2019, datanglah dia ke Batu Malang. Ya. Kemudian pemilihannya presidennya Ibu Siti Jamilah Lubis, sekjennya rekan kita Apolos Jarabonga. Dalam penyusunan itu ada usulan siapa saja bisa duduk sebagai pengurus. Ada yang mengusulkan dia, yaitu rekan kita dari Jawa Timur, Saudara Malik itu, DPD Jawa Timur, karena kenal dia, lalu memang diusulkan. Setelah masuk dalam susunan kepengurus kan kita anggap kita rekan semua. Belakangan, mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, gaduh. Dia buat masalah semua. Ya. Ini kegaduhan. Ya. Akhirnya bulan Juni dipanggil oleh Dewan Kehormatan. Oh, pernah dipanggil? Sudah dipanggil. Ditanyakan semua segala macam atas pengaduan-pengaduan masyarakat ini. Lalu diambil berkasnya, dilihat. Loh, ini kayaknya identitas, ijazah segala macam enggak ada. Dewan Kehormatan bilang, ini dalam berkas kau tidak ada ijazah. Sementara kau tulis doktor, PhD, segala macam, SGG, tidak ada satu menyangkut ijazahnya. Lalu dalam proses, karena DPD bertanya, ini benar nggak anggota kita? Proses dia lulusnya seperti apa? Lalu suatu kesempatan di pertengahan Juni, dia mengirim ijazah lulusan Ibnu Khaldun. Ya. Disitulah baru DPP kita rapat intern menilai, loh dia lulus bulan Juni 2014. Bagaimana Februari dia ujian, Mei dinyatakan lulus, tiba-tiba sumpah di Ambon November 2015. Oh, gitu. Dipanggil untuk rapat menjelaskan, tidak datang. Itulah bentuk pembinaan kan untuk ditegur segala macam, tapi dia makin menjadi-jadi kan karena Bang, itu panggilan kedua atau panggilan pertama? pertama Dia hadir. tidak hadir. Oh, nggak pernah hadir. Dipanggil Panggilan begini, panggilan Dewan Kehormatan dia datang. Datang. Lalu kita mau merapatkan masalah dia tidak datang. Oh. Lalu panggilannya oke kan, resmi. Resmi. Ada tanda terimanya ya? semua dikirim semua. Yang kedua karena dia tidak ini, sementara kita lihat di medsos ini ucapan-ucapan ini kan tidak mencerminkan seorang advokat. Ya. Yang seperti Pradi Bersatu jelaskan tadi. Iya, 7 poin itu, 7 prinsip sebagai lawyer. Ya. Nah, Jauh daripada itu. jauh. Dari segi kemampuan, dari segi intelektual, perilakunya berhubungan dengan orang, bahkan bagaimana kita ini sering klien kita atau banyak teman yang putus di tengah jalan, kita hanya menagih sisanya, dan ini selesai itu. Mengapa klien putus di tengah jalan? Kita harus evaluasi. Ini semua kliennya dia perkarakan, dia gugat, dia segala macam. Lalu kita berpikir, ini siapa yang mengajarkan etika dahulu? Jadi Bang, panggilan pertama ketika kehormatan dia datang. Tapi minta panggilan berikutnya tidak datang. Terus masih ada panggilan kedua? Tidak lagi. Pakai istilah SP1, SP2. Enggak ada SP-SP-an. Karena mengapa ini? Mengapa tidak ada SP-SP-an? Bertanya nih. Betul. Ini pemecatan terhadap seorang tanpa minta pertanggungjawaban dia. Betul. Tanpa melalui Dewan Kehormatan segala macam. Betul. Tolong Abang jelaskan supaya clear jadi nih, Bang. mengapa tidak melalui Dewan Kehormatan atau tidak pakai SP1 dan seterusnya? Keresahan organisasi ini luar biasa. Pengaduan bukan dari klien saja, tapi DPD seluruh Indonesia, bahkan anggota-anggota kita mengirim surat, email, ini bagaimana nih anggota kita ini? Tolong dibereskan. Membuat malu. Jadi semacam keputusan extraordinary gitu. Jadi ini karena tindakan dia itu sudah tidak bisa melalui Dewan Kehormatan, ini sudah keresahan. Tapi mohon izin Bang, itu memang itu anggaran dasar rumah tangga dari KAI begitu ya? Jadi begini. Izin Bang, saya jelaskan lagi. Jadi begini Pak Boy. Jadi memang ada pengaduan dari siapa nih Denis ada Bu Evi lah, saya lupa Bu Evi. Lalu mau dibentuk Dewan Kehormatan karena dia terdaftar di DKI, sudah dibentuk, tapi karena gejolak ini tidak bisa dibendung, sementara mekanisme persidangannya cukup panjang. Organisasi merasa kalau lewat begini tidak akan selesai. Karena satu sisi waktu di podcast salah satu YouTubers yang
ternama itu, Cewek itu. banyak netizen di dalam itu yang menyerang KI, dianggap KI membiarkan gitu loh. Jadi KI atas nama organisasi ya harus membuat keputusan luar biasa, extraordinary sifatnya kan. Jadi terkait pertanyaan tadi kenapa dengan kehormatan ada tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan tadi seperti itu kira-kira. Begitu. Ya, saya bertanya itu Bang. Ya, betul. Ini kan supaya orang jelas tanpa peringatan satu Betul. gitu. Tanpa dipanggil atau dinasihatin, dibina, Betul. jangan dibinasakan dong, dibina dulu. Ini sudah pembinaan, sudah malas pembinaan. Betul. Gurunya mungkin pusing lagi. Jadi begini, ini kita serba salah waktu itu. Satu hal, kita khawatir dari segi pidananya jalan duluan. Ya. Jadi lebih baik kita selesaikan dulu. Mengapa? Dia adalah Terbebani organisasi. dia dilaporkan kalau nggak salah oleh Ibu Evi, si Richard Lee atau siapa lagi. Ya. Ini kan kita nggak tahu kalau mereka kedahuluan menetapkan dia tersangka sementara masih anggota kami, itu yang jadi masalah. Itu kewenangan organisasi. Betul. Jadi pada intinya adalah bagaimana kita bersepakat membuat landasan yang kuat bagi organisasi advokat dan dunia advokat itu sendiri. Jadi demikianlah pertemuan kita, dialog hukum kita tentang organisasi advokat dan advokat dalam menjalankan profesinya. Semoga dunia advokat Indonesia semakin kuat. Apa yang menjadi etika, aturan, rule bagus dari Pradi ini. Dan itu prinsip. Dan juga masukan dari Pradi Bersatu itu sangat bagus untuk mendukung bagaimana advokat semakin Opsi lebih. Betul. Itu tadi. Izin, saya usul satu hal penting. Usulan. Ya, boleh. Kita ini kan OA ini kan ada 4 bulan OA. Ya. Saya usulkan kita bikin National Conference Betul. of Indonesian Lawyer. Kita bikin konferensi nasional untuk seluruh organisasi lawyer yang ada di Indonesia itu kita conference. Nanti kemudian boleh. baru supaya kita cari jalan apakah kita bentuk Komisi Nasional Advokat Indonesia atau seperti punya Pak Suci Dewan Etik Jadi atau apa? Dewan apa? Itu loh Bang. Kekacauan, kericukan, Demokrat Nasional. terus permasalahan hukum yang muncul di dunia advokat di Indonesia saat ini kita tidak pungkiri. Kadang-kadang advokat di organisasi satu bermasalah, Pindah. kalau organisasi satu mau menindak, mau menyidangkan masalah kode etik dan lain, sudah lompat ke organisasi berbeda lagi. Sampai baru lagi membuat ulah, buat kegaduhan lagi, diperiksa berpindah pada organisasi saya lagi. Jadi ini tidak ada aturan yang mengatur advokat dalam melakukan tindakan hukum di lapangan selain dari Kitab Undang Hukum Pidana. Tetapi kalau organisasi sangat lemah dalam menindak anggota organisasi. Tetapi usul Pak Ketua Pradi Bersatu tadi sangat bagus. Bagus. Dan kami juga sudah punya pemikiran. YKI, Pak Cucu dengan dokternya sudah membuat rencana. Dan organisasi itu adalah Dewan Advokat Nasional. Ada Dewan Advokat Nasional itu adalah dewan salah satu lembaga ya yang hanya mengurus satu regulasi etik yang mengatur tentang advokat. Dia tidak punya anggota dia adalah organisasi advokat. Jadi organisasi advokat yang sudah banyak ini tetap saja ada, tetapi kita punya satu regulasi, satu poin kode etik. Dengan ini anggota dimanapun organisasi tidak terjaring. Betul. Dalam artian bukan terjaring apa? Kalau ada pengaduan, dikala kita mau menindak, dia mau pindah, tetap dia tunduk pada kode etik, aturan regulasi yang kita bentuk dalam satu Dewan Advokat Nasional. Apalah namanya, tapi ide itu adalah Dewan Advokat Nasional atau Dewan Advokat Indonesia adalah satu lembaga di atas organisasi advokat ini. Kalau kita sepakat, suatu ketika dari ruang ini kita adakan seminar, duduk bersama seluruh organisasi advokat, kita bicarakan ini. Dengan aja ada Rasman ini, jadi kita berkumpul ini. Jadi dengan Kalau ada dia, kita dengan kasus Rasman ini menurut saya hikmah. Betul. Pemerintah harus segera membuat regulasi. Betul. Ya, kalau hanya bicara organisasi masing-masing, tumbuh suburnya ini juga karena peran pemerintah. Betul. Ya toh? Tapi tidak mengatur penindakan. Ya. Oleh karena itu, siapapun yang mau duduk di Dewan Kehormatan Advokat Indonesia dibuat kriteria. Orang yang memenuhi syarat misalnya berpraktek di atas 25 tahun. 25 tahun. Ya. Sepak terjangnya secara sosial segala macam memenuhi syarat. Secara nasional, Akademis segala macam, dan rekodnya dalam
track recordnya. Ya. Jadi setiap organisasi advokat mengusulkan tokoh-tokohnya. Ya. Ya dong? Macam saya di Dewan Kehormatan Asosiasi Kurator. Kita dipilih dalam organisasi juga ada kriterianya. Betul. Seorang kurator yang sudah berpraktek di atas 10 tahun misalnya. Ya. Kesehariannya menangani perkara kepalitan tidak pernah tercelah. Ya. Ini juga sama. Yang duduk di Dewan Kehormatan, perilakunya dia harus dibuat. Tidak tercelah secara Coba, sosial. Abang Pak Ketum, coba ingat ya, zaman kita ya, mau jadi pengacara, tesnya kan di pengadilan tinggi. Iya. Itu kan jadi pengacara praktek dulu. Betul. Yang wilayah hukumnya adalah setempat. Satu provinsi. Kita menyelesaikan perkara perdata dan pidana real ikut sidang di pengadilan 5 atau 6 itu, Pak. Jadi gini, dulu saya tahun 89, karena saya di LBH Jakarta tahun 86, kita mendapat rekomendasi dari pengadilan. PN Jakarta Selatan misalnya mengeluarkan Petrus ada menangani misalnya 10 pidana, 5 perdata. Nah, 10 pidana, 10 perdata. Di situ hanya bukan pengadilan mengeluarkan nomor perkaranya dan diperiksa. Nah, maka di surat kuasa ada atau tidak? Ya. Itu harus ada. Jadi ketika saya tahun 89 mau dilantik, waktu itu masih SKPT, menterinya Utoyo Usman, ya, jadi ada 2 kali, SKPT, kemudian SK Menteri Kehakiman. Ya. Yang di kehakiman itu diusulkan oleh kita melalui Menteri Kehakiman, baru Mahkamah Agung menandatangani. Syaratnya apa? Salah satu, calon advokat ini menangani 10 perkara pidana, 10 perkara pidana dan 5 perdata. Ya, betul kita. Saya datang ke pengadilan, Pak, dulu saya tangani tahun sekian. Akan dilihat dalam putusan hakim dan di berkas itu kita lampirkan, Pak, nama saya ada di dalam, Pak. Di putusan itu ada nama kita. Baru pengadilan, panseknya bilang dikeluarkan, baru dia tanda tangani, itulah baru diverifikasi mana keterangan pengadilan bahwa sudah bersidang. Sekarang Pak Ketum, orang sekarang pengacara daftar PKPA disumpah besok sudah praktik sendiri, Pak. Nggak ada lagi istilah magang. Siapa yang mau ngecek magang lagi sekarang? Apa organisasi bisa ngecek magang? Siapa yang mau pikir itu lagi? Tidak ada. Ya, makanya saya bilang. Itu. Abang-abang ini, mari kita bikin seminar nasional atau konferensi nasional untuk advokat. Dari situlah kita usulkan satu suara, kita usulkan kepada pemerintah DPR. Iya. Untuk memikirkan regulasinya. Pemerintah harus turun tangan, membenahi. Kita mengajak pemerintah. Jadi kita harus dari kita dulu, Bang, bikin konferensi nasional, seminar nasional, satu suara kita usulkan kepada pemerintah. Oke. Nah, jadi regulasinya, Bang, regulasinya menurut saya ini kan ada 40. Betul. Ya kan? Betul. Jadi menurut saya mesti bikin regulasi, Bang. OA sudah yang terverifikasi. mencapai berapa persen? Betul. OA terverifikasi. Kalau tidak mencapai itu Gabung. Gabung yang lain. Boleh. Itu, Bang. Boleh. Itu. Supaya kita juga menguatkan Betul. fondasi, menguatkan proses. Betul. Jadi setiap organisasi mengusulkan Betul. Ya. tokoh-tokohnya. Tapi bagaimana ada organisasi yang dia keke dengan single barnya? Tidak apa-apa. Nanti kita bicara. Regulasi Kita pemerintah bicara. yang tetapkan. Jadi kita undang Bukan pemerintah. single bar, dia kerjakan punya dia, kita kerjakan punya kita. Yang single bar silakan. Kami yang multibar. Oke, jadi lewat forum ini kami menyuarakan mengajak pemerintah turut berpikir dan masuk pada problematika dunia advokat di Indonesia. Dan juga dari forum ini ada abang kita Bang Petrus, ada Abang Boy, Tobias. Kami mengajak seluruh pimpinan anggota organisasi advokat di seluruh Indonesia. Mari kita duduk bersama. Duduk bersama memikirkan tentang advokat. Bagaimana organisasi berperan, bagaimana advokat dapat menjalankan profesi secara baik. Bagaimana kita membuat satu regulasi, satu kode etik yang dimana seluruh anggota dan anggota organisasi advokat bisa mengikuti, menjadi rule, menjadi rel dalam menjalankan tugas fungsi baik advokat dan juga organisasi advokat. Demikian dari Rudy Gagonang Channel. Salam Nobile. Salam Official Nobile. Official Nobile. Official Nobile. Sampai jumpa lagi Dalam episode lain. Asik.